Oke, oke. Selamat malam semuanya. Followers setia The Consulting. Yes, kita jumpa lagi di sesi ngobrol soal bisnis ya teman-teman ya. Jadi The Ngobis ya, kita ngobrol seputar bisnis teman-teman. Dan event ini udah rutin kita lakukan ya, mulai dari masa pandemi ya tepatnya ya. Jadi di 2020 lah, itu karena banyak orang nggak bisa kemana-mana gitu kan, kita berinisiatif membuat acara ini supaya bisa ngasih something gitu buat rekan-rekan pengusaha di luar sana gitu ya, buat belajar ya. Dan makanya setiap event kita selalu mengundang pembicara-pembicara atau narasumber ya yang terkait dengan bidang bisnis teman-teman ya, mulai dari bidang marketing ya, bidang keuangan ya, HR, dan juga pelaku bisnis itu sendiri yang mungkin mereka bisa mereka bisa sharingkan gitu terkait gimana sih mereka membangun sebuah bisnis, membangun sebuah brand gitu kan. Termasuk malam ini teman-teman ya, kita juga akan berbicara seputar bisnis ya. Malam ini tepatnya kita bicara soal kuliner teman-teman ya, tentang kuliner. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi mau nyoba-nyoba bisnis kuliner gitu kan ya, atau lagi menggeluti bisnis kuliner ya, event malam ini tepat banget buat kalian ya. Jadi kalian pastikan pantengin dari awal hingga akhir. Oke, saya coba tuliskan judul live kita malam ini teman-teman ya. Nah ini 3 cara jitu mengelola bisnis kuliner teman-teman ya. Kita akan undang narasumber yang kompeten pastinya dan terjun langsung di dunia kuliner teman-teman ya. Saya coba sapa-sapa beberapa yang sudah join live kita malam ini. Ada Kuntaswari ya, selamat malam ya. Ada Koko Chandra, selamat malam. Ada Riki Irawan ya, selamat malam. Ada Trizani Susan, ada Elvin Angelina ya, selamat malam. Ada Fajrisah 98 ya, selamat malam teman-teman semua. Nah ini kita udah disapa nih sama narasumber kita malam ini ya. Jadi teman-teman, malam ini kita akan live bareng Pak Valentino Ivan ya. Jadi saya coba ini ya sambil kita undang ya. Jadi Pak Valentino Ivan ini dia bisnis kulinernya banyak banget teman-teman ya. Beliau ini founder dari Ayam Forever ya. Kalau teman-teman tahu ya, Ayam Forever sekarang udah banyak banget ya cabangnya ya. Dan kemudian ada Tiktos ya, ada Rancak Go ya. Beliau juga seorang konsultan juga ya, konsultan dari Burger Bangor ya. Ada Food Space ya. Food Space ini yang menarik, nanti mungkin saya harus tanya-tanya nih soal Food Space, Fukuramen dan lain-lain. Dan juga beliau ini seorang dosen teman-teman ya di BINUS ya. Nanti sambil biar beliau perkenalan sendiri ya, saya coba mulai undang beliau ya. Bentar ya. Sambil kita tunggu beliau join ya. Oke, sepertinya udah mulai join. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ivan. Halo, Mbak Luka, gimana? Gimana Kabarnya? kabarnya Pak Ivan? Baik, sehat. Baik, sehat. Nah, thank you udah nyempetin waktu Pak. Kita ngobrol malam-malam ya. Kita Siap. ngomongin soal cara jitu mengelola bisnis kuliner ya. Jadi tadi sudah sempat saya opening ya beberapa background yang saya tahu tentang Pak Ivan ya, tentang founder dari Ayam Forever dan kawan-kawan, Tiktos ya, konsultan juga. Atau mungkin Pak Ivan mau perkenalan diri lagi, silakan Pak, biar teman-teman pada tahu semua tuh. Ya, mulai selamat malam semuanya. Selamat malam untuk The Consulting ya, Pak Lukas juga. Pak Dedi juga, ini teman saya nih, Pak Dedi. Yes. Ya, Salam dari Pak Dedi. Saya Valentino Ivan. Saya di kuliner
baru 16 tahun. Jadi Wais. dia sudah lumayan Baru banyak 16 tahun. Eh, pengalaman dulu saya udah buat beberapa brand lah. Salah satu yang cukup populer dulu adalah namanya WhatsApp Cafe. WhatsApp Hmm, Cafe tahun startnya itu 2015. Itu hmm. kita pelopor ya, kita pelopor Indomie kekinian. Jadi kalau zaman kalian banyak kenal Indomie kekinian kayak apa Wakaka, Yes. Abnormal gitu ya. Yes. Ya, pelopornya sebenarnya WhatsApp Cafe. Kita duluan yang buat dulu. Terus berjalan ke sini ada beberapa brand yang saya buat ya, yaitu ada Donati ya, dulu ada Donati by Wong, terus ada juga kita bantu juga konsulting untuk di Burger Bangor ya. Saat ini Burger Bangor tuh 550 cabang. Hmm, mantap. Terus yang create sendiri pas pandemik ini itu ada TikTok roti panggang kekinian, saat ini 50 cabang, ada Hmm. adik kembarnya itu Tikofi ya, jadi beberapa TikTok kita bikinin Tikofi, terus Oke. yang terbaru sebenarnya baru 7 bulanan, bro, baru 7 bulanan, itu Ayam Forever. Ayam Ayam forever. Forever itu dalam waktu 7 bulan kita berhasil franchise ya, kita jual kemitraan, itu sudah ada 107 mitra. 7 Jadi mitra. 107 107 bro. Oh, 107. Wais. Jadi Gila. lumayan, udah 107. Jadi yang buka udah 70-an ya. Yang buka udah 70, Oh, 30 lagi siap dibuka di seluruh Indonesia. wow. Ya, Wow, 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 ya wow, 7 wow, bulan wow. ya, 7 bulan 107 lumayan lah ya. Mantap. Terus 7 bulan di, 107 nggak lumayan lagi tuh. di luar itu kita ada bantu juga ya untuk beberapa rekan-rekan ya. Seperti ada Prilly Latukonsina, ada brandnya kerjasama sama saya. Itu kita bikin Nona Piknik. Terus ada Hmm, juga Magdalena ya, Magdalena yang YouTuber makanan sama Marcel Widianto. Kita bikin hmm. nyeker namanya. Jadi nyeker udah beberapa belas Oke. cabang. Terus ada Master Chef season 6 ya, Chef Fajar. Itu kita ada bikin namanya Rancakgo. Rancakgo ini Hmm. konsepnya ini dia Padang kekinian, beda banget maksudnya ini. Halo. Jadi Padang tapi dalam bentuk booth ya. Terus habis itu kita ada lagi juga food space. Jadi saya kerjasama dengan Edozel, saya bikinin tempat eh, seperti jadi kolaborasi hybrid cloud kitchen. Jadi seperti food court tapi juga cloud kitchen juga. Itu di daerah Wow. Cideng. Nah, kayaknya udah semua. Nah, Mantap. brand-brand dan kedepannya Mantap, ada mantap, beberapa brand mantap, mantap, mantap. kuliner lagi yang kita Mantap. mau coba buat lagi. Mantap. Luar biasa ya. Jadi memang kuliner banget ya, Pak Ivan ya. Bisnisnya Kuliner memang banget, kuliner banget. kuliner banget. Saya passion banget kalau di kuliner. Kalau Backgroundnya, backgroundnya memang dari kuliner. Setahu saya juga dosen juga kan ya, Pak ya. ya, saya backgroundnya dari BINUS. Lulusan saya sebenarnya saya ambil jurusannya itu IT. Kok Tapi bisa? lulusannya masih nyambung. Lulusannya kan Eskom ya, sarjana kompor cuma kalau saya. Kalau orang-orang kan sarjana komputer, saya sarjana kompor. Jadi, Iya, ya, makanya itu. menemukan passionnya ya telat. Jadi awal ya kita ikutin majornya dulu, kita kuliah yang benar, kuliah IT. Tapi passionnya belakangan waktu pas lagi sambil sambil skripsi sebenarnya saya coba udah bisnis, sambilan saya bikin lagi bisnis satu kuliner. Wah berasa baru, wah bisnis IT kayaknya bukan saya nih. Akhirnya saya bikin bisnis kuliner malah ke bawah ke sini semua. Passionnya akhirnya kuliner saya. Kuliner. Oke, menarik. Ini pertanyaan yang sering kali orang ini. Pak Ivan bisa masak emangnya? Masak, eh, ya masak-masak dikit bisa. Cuma kalau Oh, masak oke. hebat chef itu saya nggak bisa. Karena Oke. saya udah bergelut lama di bidang kuliner, ya mau nggak mau juga akhirnya bisa juga mempelajari. Sebenarnya saya itu yang paling jago itu sebenarnya adalah testingnya. Sebenarnya saya rasa. Testing. Oke. Jadi saya itu kalau makanan itu udah lolos dari lidah saya, itu Udah pasti enak gitu baru ya. di-approve. Iya.
Jadi kalau dulu sedikit cerita tuh di keluarga saya tuh jago masak semua. Saya tiga bersaudara. Ada koko saya, sama Oke. adik saya cewek, perempuan. Koko cowok, adik perempuan cewek. Itu jago masak Oh, semua. Kecuali saya, nggak gitu jago. oke. Tapi kelihatannya yang paling peka lidahnya itu saya. Jadi apa yang dikerjakan oleh chef, apa yang dibuat kalau ada makanan datang ke saya coba. Itu kalau approve, itu berarti pasti nanti dijual, pasti laris. Karena Oke. ya itu, food testingnya yang kuat gitu. Food testingnya tajam gitu ya. Hmm. Oke, jadi kita mau bisnis kuliner nggak harus bisa masak dong ya? Oh enggak mesti. Apalagi zaman sekarang ya. Jadi Hmm. sekarang tuh resep di mana-mana bertebaran ya. Dan kita justru saatnya berkolaborasi ya. Jadi kalau saya bilangnya kalau kita perlu menggandeng chef pun seperti di Rancakku saya menggandeng chef dan memang itu yang jagonya. Hmm. Kalaupun tidak mau menggandeng chef, banyak sekarang sudah disediakan oleh supplier-supplier lah bahasanya begitu ya, supplier-supplier yang sudah dengan mudahnya gitu, dengan mudahnya mau dia menjual berbagai macam saus itu dia dengan mudahnya memberikan kita resep gitu dengan barang-barang yang bisa kita cari di Oh, pasaran gitu. Jadi udah sangat mudah, kuliner itu udah beda sekali. Saya di kuliner itu mengalami 4 generasi sebenarnya, 4 perbedaan dari zaman kuliner itu dari dulu. Mungkin saya kulas sedikit. Yang pertama itu iya, dari iya. waktu media itu belum belum seperti sekarang. Dulu waktu Oke. 2004, 2006 saya mulai itu masuk TV, itu masuk media, masuk majalah aja tuh luar biasa sekali gitu. Udah wow Zaman banget gitu ya ya. masa itu ya. Facebook pun belum terlalu dulu Facebook ya. Hmm. Awal-awal 2008 Facebook mulai naik. Tapi dulu waktu awal sekali itu enggak. Dan sampai saya bisa diliput majalah itu udah senangnya minta ampun lah dulu. Hmm. Nah, lalu terus generasi berubah, mulai kekinian-kekinian mulai muncul, itu mulai 2010 ke atas ya. Nah, Hmm. 2015 itu baru masuk generasi Instagram. Nah, Instagram awal-awal juga belum 2015. banyak. Saya salah satu yang membawa Instagram booming itu. Dulu Hmm. selfie, wifi itu di WhatsApp Cafe luar biasa sekali. Itu yang bikin orang jadi sebelum makan bukannya berdoa dulu, tapi foto dulu makanannya itu. Zaman-zamannya gitu. Nah, itu media-media mulai keluar, food blogger itu mulai wah aktif gitu kan, mulai mendatangi kita semua gitu kan. Mulai lifestyle-nya mulai bergeser, berubah. Jadi mulai Oh, yang diliput di Instagram, diliput yang dibicarakan oleh orang di media itulah yang naik dulu Instagramnya. Baru masanya berubah lagi, ganti lagi yaitu ke model online. Jadi dulu GoFood mulai naik tuh, GoFood mulai naik, GrabFood mulai naik. Nah, jadi dari awal itu kita nggak tahu tuh delivery order makanan nggak ada, jarang hmm. gitu. Tapi Hmm. belakangan orang udah mulai mau tuh pakai Benar, ojol, benar, delivery makanan benar. mulai diperhatikan, mulai naik. Jadi udah beda lagi konsepnya. Waduh, makanan-makanan yang harus bisa disiapkan juga untuk makanan yang buat delivery. Gitu. Hmm. Jadi yang belum ready delivery langsung berubah. Ketemu lagi pandemik masa berikutnya. Waduh, berubah. Totally offline-nya susah gitu kan. Yes. Totally adalah hanya pokoknya delivery-nya doang. Wah, orang udah Delivery makin melek. dan Jadi masa berganti. Sekarang lagi post pandemik lagi nih. Nggak tahu nih hmm. ke depannya campur lagi, mix lagi gitu kan. Bisa balik ke Masih belum awal, bisa. kelihatan ya. Belum, belum. Pola pola perubahannya belum kelihatan ya. Pola perubahannya masih sekarang online menurun, Online ya, menurun. menurun. Jadi orang udah kayaknya mau kembali untuk Oh, balas mereka dendam, untuk udah ketemu, berani beli ini, langsung. Udah berani bebas nih. offline. Ya, nah Hmm. tapi itu kan masih pos ya. Setelah itu stabilnya di mana? Apakah 50-50, apakah masih banyakkan online, atau malah on off itu depannya gitu. Jadi luar biasa, kuliner tuh ya Cepet banget nggak ya. ada tentunya. Nah kita ngikutin dari dulu sampai sekarang ya, ya kita lumayan paham lah ya, karena kita ada di dalamnya terus. Hmm. Benar-benar passion saya di sini, karena passion kerja 7 kali 24 jam dalam seminggu itu berani kita. Kita Wow, berani mantap, dan kita siap lah untuk ngejalanin. mantap, 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 mantap. Pak, ini udah ada yang tanya ini, Pak. Dari Ndai Duka, ya. Izin bertanya, Pak, apa yang harus diperhatikan terlebih dahulu bagi yang mau bangun bisnis kuliner? Nah, tuh, silakan, Pak. Nah jadi saya udah
siapkan sedikit ya untuk dari sisi materi ya. Kemarin Yes. dari The Consulting minta nih, yuk kasih yuk 3 cara jitu mengelola bisnis kulinernya apa gitu kan. Yes. Sebenarnya caranya Silakan, Pak. banyak, bukan 3 doang sebenarnya, Nggak banyak cuma banget. 3. Oke, kasih Tapi sekalian 10 pun boleh, Pak. waduh, luar biasa ya. Nanti bisa sampai live-nya sampai tengah malam ya, sampai besok ya. Jadi nggak apa-apa, ini saya Oke. kira-kira. Jadi saya Yes, yes. rangkum bagi garis besarnya. Yang pertama adalah kesiapan bisnisnya. Tadi pertanyaannya apa? Kesiapan. Yang poin nomor 1, yaitu adalah apa sih yang saya harus siapkan dulu untuk memulai sebuah bisnis F&B. Ya. Mm-mm. Yang pertama kesiapan bisnis itu adalah ide. Ide ini berkaitan dengan keunikan. Ya, Hmm. ini berkaitan dengan keunikan. Jadi saya dulu dikenalnya memang F&B idea expert. Jadi saya yang nemuin ide-idenya biasanya. Simple aja, simple. Misalnya dulu model donat itu seperti Dunkin Donat atau Jeko. Kalau Jeko malah Yes. populer banget, kayak Krispy Kreme juga ya. Jadi begitu di masuk mulut hilang, digigit hilang, Yeah. gitu kan ya. Yeah. Terus saya pikir orang Indonesia ini seneng gorengan. Jadi karena orang Indonesia itu seneng gorengan, kenapa nggak saya cari-cari nih, kalau donat digoreng bisa nggak ya, gitu kan? Donat yang udah jadi bentuk donat, terus digoreng, dibalutin seperti pisang goreng, tepung, terus digoreng. Nah, akhirnya saya menemukan tuh donating, goreng, di filling. Jadi luarnya crunchy, dalamnya benar-benar lembut gitu. Wah, dan itu booming sekali waktu itu sampai sekitar 200 cabangan ya. Nah, itu contoh ide. Kita bagaimana menemukan ide. Menemukan ide dari mana caranya ya hasil riset selama ini, coba cari tahu mau uniknya seperti apa, di mix and match apa yang menarik. Donat, roti sudah menarik. Gorengan orang Indonesia suka. Kita temukan ternyata cocok. Jadi. Oke. Pak Ivan, tanya satu dong, boleh ya? Boleh. Oke. Terkait ide, menurut Pak Ivan lebih bagus kita itu berbisnis dari yang sudah booming atau yang benar-benar unik dan baru? Karena kan ada yang ngomong kalau udah booming, ibaratnya orang udah ngenalnya gampang gitu. Tapi kalau benar-benar baru, perlu extra effort buat ngenalin gitu. Meskipun unik banget gitu. Better mana kira-kira Pak untuk ide kuliner? Jadi sebenarnya dua-duanya bisa dipakai. Jadi bikin sesuatu yang unik itu bukan unik, tapi karena mau aneh jadi aneh banget gitu. Itu malah menurut saya kurang bagus. Jadi contoh, nah saya kasih contoh kasus untuk jawab ini. Contohnya adalah yang ayam forever saya, ayam forever. Jadi saya di challenge karena ini kan bareng Rian The Massive saya. Saya di challenge sama Rian, Mas, aku mau bikin ayam. Dia bilang ayam udah banyak banget Mas, presikan Mas. Kalau bikin itu udah bukan Red Ocean lagi, udah Black Ocean Mas. Semuanya udah luar biasa ini, saya bilang. Gimana caranya ya? Ya udah, oke lah saya cariin. Saya pertama dengan segala macam nggak langsung ketemu. Segala macam cara, akhirnya saya cari. Kayaknya orang Indonesia suka banget pedes, ya. Pedes. Bikin lumayan terkenal, booming, itu adalah ayam ricis. Jadi ayam dimerahin. Nah, saya bikin ketemu ada satu ayam di Amerika ya, itu namanya Nashville. Jadi ayam itu dipakai chili oil. Bedanya adalah kalau ayam ricis itu modelnya Korean style. Jadi dia pakai saus gochujang, sausnya seperti sambal, jadi lengket. Jadi dicelupin, jadi dia lengket. Tapi kalau saya oily, jadi sebenarnya pakai chili oil, sebenarnya sambal oil gitu kan, minyak sambal gitu. Jadi kemudian saya pikir kenapa nggak ayamnya berwarna merah? Jadi ayam kita kan kalau digoreng kecoklatan kuning keemasan, tapi saya bikin merah gitu. Merahnya dari bubuk cabai dan paprika, jadi pedas. Kemudian kalau dia dikasih chili oil boleh, mau dia dikasih tambahan level-level pedas juga boleh, tinggal bubuk tabur. Makanya saya konsepkan ayam pinggir jalan sebenarnya pertamanya ayam seperti model sabana, hisana gitu, tapi warnanya merah. Nah itu saya belum pernah ada nemuin. Semuanya warnanya sama gitu, cuma tambahin sambal, saus geprek, barbecue. Nah udah, begitu disajikan ayam forever, dua ayam original ada, ayam merah ada,
orang tertarik matanya, merah ya, apa ya? Hmm. Karena ya udah tahu ayam pedas mas, pedas, langsung dia beli karena dia. Nah dengan rasa yang oke, maka mereka akan repeat. Makanya begitu saya pameran franchise, booming banget langsung. Yes. Dan itu dalam 7 bulan itu 3 kali pameran franchise dan juga setiap hari repeat ya, itu 107 cabang makanya saya. Nah itu contoh 7 yang bulan. unik, unik tapi tidak melanggar unik bangetnya gitu. Misalnya, Iya, 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 ya iya, kenapa iya, nggak iya. sekalian bikin ayam warna merah, kuning, hijau, biru gitu kan? Nah itu kan berarti Hmm. yang ayam birunya ini kan aneh kan, pasti orang nggak akan suka gitu kan. Atau ayam Hmm. warna biru gitu, atau ayam warna yang aneh-aneh, malah orang kan image-nya jadi nggak real gitu. Kalau saya kan merahnya real gitu. Nah itu yang Yes. membuat, menjawab pertanyaan tadi, mempersiapkan keunikan boleh, tetapi jangan terlalu jauh gitu, terlalu unik. Terlalu Nah, jauh pada ya. saat di kasus yang ayam ini, kebetulan orang Indonesia suka makan fried chicken, suka juga yang pedas, jadi nyambung. Di satu Hmm. itu. Jadi membuat keunikan boleh, tapi juga dipikirkan kamunya sendiri mau makan nggak, lingkunganmu mau Hmm. makan nggak, gitu kan. Kalau terlalu aneh sampai aneh sekali ya susah juga. Akhirnya orang belum. Jadi untuk kesiapan bisnis, satu ide atau keunikannya. Ya. Kedua adalah itu produk rasanya. Karena walaupun sekarang udah kayaknya nggak peduli dengan rasa, salah. Justru rasa itu adalah jantung. Jadi harus Hmm. buat bagaimana caranya makanan kita itu rasanya itu bikin orang mau balik lagi. Rasa Hmm. harus enak. Kalau belum Hmm. yakin sama rasanya, belum dapat rasa yang enak di atas standar lah, ya kita yang ngeri-ngeri juga. Karena orang udah coba, biasa aja. Dan kemungkinan orang juga belum tentu balik lagi. Gitu. Hmm. Oke? Oke, rasa. Itu untuk menjawab pertanyaan tadi mengenai persiapan bisnis. Ya, coba dari Hmm. ininya, lalu develop produknya. Nah, kira-kira produk kita ini menyelesaikan problem apa? Misalnya yang selama ini problemnya, kalau bapak beli ayam tuh bapaknya suka pedas, ibunya nggak suka pedas gitu kan ya. Tapi karena Hmm. tersedianya ayam yang biasa, ya bapaknya ikut bilang ayam yang biasa aja, tak pakai saus sambal gitu. Nah, begitu Hmm. ada ayam forever, ada ayam yang pedas, ayam yang nggak pedas. Nah, ibu boleh tuh ayam yang nggak pedas, bapak belilah ayam yang pedas gitu kan. Jadi lebih ke kita dibanding mereka. Jadi kan selera orang keluarga beda-beda. Jadi melengkapi, menyelesaikan problem itu. Makanya saya bersaing dengan beberapa brand yang sudah besar-besar nggak apa-apa. Saya tetap bukain aja dan tetap rame ya. Yes. Gitu. Yes, karena unik tadi ya. Ya. Oke, ini udah packing The Clover nih. Malam Ko Ivan ya, malam The Consulting ya, malam juga ya packing The Clover ya. Kenal ini packing the clover nih, keren, enak banget Keren. ini. Cicin kuning. Mantap. Ya, buat teman-teman semua yang mau tanya silakan ketik ya. Nanti kita bacakan langsung ya. Oke. Terkait rasa. Gimana caranya gini maksudnya Pak. Kadang-kadang ketika kita pengen rasa yang benar-benar bagus gitu ya, tentu kan butuh bahan segala macam yang juga bagus dong. Ya. Sementara kontrol HPP-nya kayak gimana Pak? Kalau terlalu mahal banget kan juga nggak ini ya, orang juga mungkin bukan marketnya atau seperti apa. Gimana cara mensiasati HPP Pak kalau dalam kuliner Pak? Jadi kalau di kuliner itu sebenarnya ada rumusnya ya. Jadi untuk top ya, COGS itu ada batasnya. Kita sebenarnya bisa batasin sampai kalau makanan tuh di 50%. Kalau bisa Oke. jangan lebih dari itu. Ya, memang susahnya karena kita mesti jual murah, persaingan luar biasa, mau nggak mau tuh terkoreksi karena harga jualnya yang murah. Tapi seharusnya itu masih bisa. Nah, bagaimana caranya supaya kita menentukan harga, supaya harga kita tuh nggak kemahalan? Atau orang lain tuh murah aja jualnya, kok bisa jual begitu murah, bingung kan? Kalau kita untuk ke dalam persaingan perang harga, itu sebenarnya kita sudah kalah. Karena bagaimanapun kita akan mengabaikan rasa, mengabaikan kualitas, karena Kualitas ya. itu yang penting dengan harga gitu kan. Akhirnya muncul deh
dari barang-barang yang udah nggak layak dibikin juga gitu kan, bakso pakai borak biar lebih tahan, terus bikin saus pakai sampah. Aduh. Ya Ya, karena ya, mereka ya. tuh murah aja, Iya. sebenarnya yang harus diperhatikan adalah the quality, jadi kualitasnya. Orang akan bayar untuk kualitas yang baik, ya orang akan bayar untuk kualitas yang baik. Kalau memang orang itu nggak mau bayar, dia bukan marketmu. Bukan Jadi market. ya bikin aja produk yang sesuai dengan quality yang baik, harga itu kita akan lihat dibanding dengan pesaing kita, bagaimana quality kita. Intinya saya selalu bilang value for money. Jadi pada saat kita Hmm. bayar terlalu mahal pun untuk sebuah makanan, itu juga nggak cocok, value for money-nya nggak masuk. Pada Hmm. saat kita bayar dengan adanya kualitas, kita akan menikmati kualitas itu gitu. Nah, jadi makanya Hmm. segmen mana yang mau diambil itu ditentukan. Poin kedua sebenarnya branding dan marketing. Branding dan marketing itu adalah salah satunya segmen dari mana yang kita mau ambil, menentukan bagaimana cara kita menaikkan branding kita dan marketing kita. Jadi Oke, yang pertama tadi segmentasinya ya. kesiapan, yang pertama kesiapan bisnisnya, yang kedua Hmm. branding dan marketing. Branding dan Ya marketing. tentu salah Yes. satunya poinnya adalah menentukan mau dijual kemana. Contoh nasi Hmm. goreng. Ya kelas A ada nasi goreng, kelas B ada nasi goreng, kelas C ada nasi goreng, kelas bawah di bawah C pun ada nasi goreng gitu kan. Kalau kita dengan kualitas bahan aja udah beda, Hmm. jumlah dari itemnya udah beda. Kita pakai ada campuran udang, kita Hmm. mungkin campuran berbeda gitu kan. Masa mau dijual dengan harga, mohon maaf, mie tek-tek yang harganya di bawah gitu kan. Ya tentu dari situ kan kelihatan kamu Ya. mau ngambil yang mana. Ya, jadi penentuan rasa harus juga dilihat dari bahan-bahan yang kita pakai. Kalau memang kamu mau Hmm. ngejar banyak, murah, bersaing sama mie tek-tek, ya silahkan dengan cara kamu harus lebih baik dari mereka, ya harus lebih baik dari mereka, tapi harganya seimbang dengan mereka. Nah, kalau saya Hmm. selalu terapkan, yang penting kalian penentuannya dulu nih. Jangan menentukan itu segmennya nggak tahu, udah hajar aja, jual aja Pak. Ya, pricing strategi ada beberapa. Nih, saya kasih sedikit bocoran ya, mau Mantap, nggak? mantap, mantap, mantap. Jadi pricing strategi ada beberapa. Jadi pertama eh, yaitu adalah harga pendekatan dari harga paling murah dulu. Jadi harga murah. Nah, pendekatan harga murah ini ada di sebenarnya bottom ya. Harga Hmm. murah tentu kualitasnya kita turunkan juga. Hmm. Mungkin jumlahnya lebih kecil, ukurannya small, tapi ini biasanya orang untuk starter. Jadi pertama kali nggak mau yang mahal-mahal dulu, mau nyoba dulu, gitu. Ya Oh, udah. buat customer Contoh kalau journey-nya di, kayak gitu ya. iya, kalau di KFC ada menu goceng kan ada Yes, sebenarnya. Ya yes. beli Jadi itu kan spaghetti buat ada, mancing gitu berarti kan mancing ya? dulu, gitu kan. Tapi ya tentu kita mau beli Rp5.000, mau daging kayak apa? Iya, iya, Spaghettinya nggak ada dagingnya, gitu. iya, Pasti iya, nggak iya, ada. iya, Terus iya. ada rice bowl murah 10.000, ya harga. Tentu kita akan berpikir bahwa oh ya udah, kita juga dapatnya coba dulu aja lah. Yang penting Iya. pasti bisa juga untuk kesana, gitu kan. Nah, terus ada lagi Yes. juga yang harganya itu premium pricing. Tren. Jadi low pricing sekarang premium pricing. Premium pricing itu berarti harganya sengaja memang tinggi mahal karena kualitasnya juga kita set tinggi. Ya. Jadi ada menu-menu spesial tuh. Jadi walaupun menu kita rata-rata misalnya 30.000, tiba-tiba ada menu yang 60.000, nggak apa-apa. Yang penting misalnya diganti dengan dagingnya pakai wagyu, kan beda. Iya, Ya, iya, iya, sistem iya, iya. kelasnya lebih tinggi, misalnya kan boleh aja, nggak apa-apa. Biasa kita burgernya murah, tiba-tiba burger wagyu ada, nggak apa-apa. Kenapa? Ada beberapa juga yang ingin mungkin saat itu lagi spesial, atau memang dia Hmm. nggak masalah buat dia mau coba menu yang lebih wah. Atau mungkin di hari itu ulang tahun misalnya, atau dia perayaan gitu. Oke. Jadi akan ada menu juga yang akan terjual di situ. High quality tentu ada high price. Gitu. Yes. Ya. Nah, tapi ada lagi sebenarnya promo price kalau kita bilangnya ya. Yaitu apa? Yaitu harga-harga yang kita kasih sebenarnya harusnya harganya lebih tinggi. Harganya harusnya lebih tinggi. Tetapi karena harganya itu kita mau awal-awal nih biar orang tahu dulu deh. Ya, jadi kita Hmm. yang ngalah. Kita yang motong marginnya. Kita potong nih, kita kurangin marginnya. Ya udah yang tadinya harusnya harganya 30-an, udah khusus satu chicken teriyaki ini kita kasih harganya 22.000 misalnya.
Ya tentu yang ngalah siapa? Yang ngalah ya pengusahanya. Ya, Iya, yang ngalah yang jual kualitinya, ya. kualitinya tetap bagus, tapi kita kasih harga lebih murah. Oke? Itu Ya, berapa jadi lama biasanya Pak Ivan? Kalau kita mau kasih harga promo gitu, idealnya ada ininya enggak sih? Ada hitung-hitungannya enggak sih? ada. Berapa lama, berapa minggu, bulan, atau gimana Pak? Ya, jadi promo ada strateginya. Kalau kalian menganut yang biasanya saya lakukan, itu menganut pokoknya begitu buka harus booming awal. Ya, jadi begitu buka awal harus booming, harus heboh. Itu biasanya saya anut ya. Nah, kamu juga berarti harus bikin promo yang heboh, tapi terbatas. Kalau promo itu tidak terbatas, orang tidak merasa urgensi untuk membeli. Ya, kalau Oh, I untuk see. ukurannya, ya kalau Mm-mm. semakin heboh, semakin cepat. Misalnya, buy one, bukan buy one get one ya. Seharga dulu saya Indomie gitu ya, harga mie Rp1.000 kan, boncos kan, Mm. kita kan udah murah banget gitu kan. Berarti Mm-mm. itu mungkin nggak bisa Mm-mm. lama, misalnya 3 hari, 2 hari, gitu kan, bahkan sehari. Mm. Karena ya kita kasih murah banget gitu kan, Rp1.000. Mm. Karena kalian punya mie ayam gitu kan, gratis 1.000 mangkok, gratis loh. Ya, berarti kan ya nggak bisa Mm-mm. sebulan gratis kan, bos. Jadi kan gratis, gratis ya paling 3 hari. Tapi mungkin kalau promo 50% atau buy one get one gitu ya. Atau yang kelasnya memang masih terjangkau lah gitu kan. Walaupun udah heboh juga gitu kan, tapi ya itu mungkin 1 minggu. 1 minggu boleh lah. 1 minggu dibuat Mm. promo. Nah lalu setelah Artinya, itu apa? Lanjutan lagi, lanjut, dibikin lanjut. Sorry, program sorry, sorry, lagi. lanjut. Dibikin program lanjutan lagi. Misalnya setelah 1 minggu, ya udah untuk bulan itu mau diberikan apa? Apakah dilanjutkan misalnya item-item tertentu dapat potongan Hmm. khusus harga spesial atau jadinya buy two get one atau potongan 25 Hmm. itu dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena di awal ini penting sekali untuk muter roda supaya orang yang Hmm. ada di sana tahu. Pada saat saya buka ayam forever di satu tempat, saya maunya semua yang ada di situ tahu kalau saya buka itu. Jadi Hmm. dihebohin datengin food blogger, dibikin promo, dibikin spanduk, kalau perlu dibikin macet. Iya, iya, Supaya iya, semua iya, orang iya, tahu iya, lebih iya. suka begitu. Gitu loh. Buat apa Iya, lagi kan tujuannya kan supaya orang tahu. biar jadi pusat perhatian ya. Betul. Oke, oke. Kalau dari ini Pak, mana yang lebih dulu antara kita bikin produknya atau kita segmentasi marketnya Pak? Kita tentukan marketnya dulu baru create produk, atau kita create produk dulu baru mau masuk kemana nih? Mana dulu sih harusnya Pak kalau di kuliner Jadi, Pak? oke, jadi sebenarnya fase persiapan itu saling mengkoreksi. Fase persiapan itu saling mengkoreksi begini. Pada saat ini kan awal banget belum ada produknya ya, belum ada Ya, produknya. ya, ya, Tapi ya. Belum ada produk. saya ini jago nih bikin apa ya? Misalnya saya jago bikin topoki, ini saya jago nih. Wah, saya tahu nih caranya. Udah saya bikin gitu kan. Nah, yang kamu bikin ini kan ada cost-nya, ada cost-nya. Nah, cost ini akan membuat nanti ini masuknya ke segmen mana ya? Kalau kayak gini. Tapi kalau kamu jago, kamu bisa bikin, aku bisa bikin topoki kelas atas, aku bisa bikin topoki kelas B, aku bisa topoki kelas C, enak. Langsung aja kamu Hmm, riset. Lihat, iya. mau bukanya di mana? Oh, aku mau buka di Tanjung Duren. Oh, Tanjung Duren Peruler. Banyak, tapi kelas B paling Hmm, enak, karena paling banyak. C juga banyak, hmm, mahasiswanya banyak, gitu kan. BT aja lah. hmm, Aku mau hmm, buka di Pondok Indah. Oh, cenderung atas. Bagusan, karena sana punya daya beli. Jadi di mana gitu? Ini saling mengkoreksi. Tapi kalau cuma hmm, produknya cuma bisa bikinnya itu, saya nggak tahu nih gimana cara bikin kue pie ini supaya bisa lebih murah. Saya nggak tahu caranya. Nah ya udah, segmennya udah pasti itu. Karena dia hmm. tidak bisa. Akhirnya segmennya Kalau saya ngikutin gitu. kurangin, kalau saya kurangin ingredientnya biar bisa terjangkau murah, nggak enak. Nah, berarti dia Jadinya cuma nggak bisa enak. bikin itu. Cuma bisa bikin itu. Nah kalau cuma bisa bikin itu, nah udah jelas segmennya. Tinggal di kamu make sure aja, oke nggak? Berarti cari tempatnya yang sesuai dengan segmen itu. Jadi untuk fase Hmm. persiapan bukan yang mana dulu nih, bukan chicken or egg, tapi Ya, 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 ya. fase persiapan itu saling melengkapi. Saat kita udah Hmm. survei, nah tadinya aku mau kelas atas, ternyata lokasi yang aku tunjuk ini kelasnya nggak bisa atas nih. Ya baru koreksi, Hmm. pembuatan produknya Hmm. dikoreksi lagi.
diatur lagi Hmm. pembuatan harganya, dikoreksi Jadi lagi gitu. cukup fleksibel ya. Iya, iya, tapi masih fase persiapan. Jangan sampai udah Persiapan. jualan baru salah segmen. Baru mikir. Waduh, ya itu yang terjadi. Saya ini kan, saya kan didatengin beberapa itu ya, yang saya kerja sama sekarang ya, datengin beberapa Iya, orang terkenal lah ya, artis iya, atau iya, iya. beberapa yang teman-teman yang bikin kuliner. Ya udah kronis, baru datang ke ahlinya gitu kan. Udah Oh, dokter kelar. spesialis itu nggak dicari kalau misalnya lagi sehat-sehat aja gitu kan. Iya, 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 Jadi iya, lebih iya. saya tuh banyak yang udah benang kusut. Kok saya Oh, jualan begini ya? Waduh, saya tanyaan pertama, brandnya apa, makanannya kayak gimana, saya cek dulu. Pas saya lihat, wah jelas aja nggak laku gitu kan. Karena salah jual, salah strategi, salah brandingnya gitu. oke. Jadi ya banyak-banyak. Tapi kalau PR-nya yang itu asam putih. kronis gitu masih bisa diselamatin nggak sih? Pak Saya Ivan apa pernah adanya nggak? ya. Misalnya Di ada, sini saya apa adanya, belum tentu. belum tentu Belum ya. tentu bisa. Lebih Meskipun baik apa, mencegah. ada background nama besar di belakangnya gitu juga belum tentu ya. Belum tentu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kita kalau di makanan ini susah. Misalnya apa? Image orang pada saat dia sudah coba dan dia nggak kuat, dia nggak cocok gitu Oh, ya. Image-nya udah yes. susah deh. Dirubah juga susah. Dulu Susah. brandnya Jeko itu pernah keluarin ya dan gagal ya. Itu Hmm, Ropan kalau nggak salah namanya. hmm, hmm, Itu dia pernah keluarin model roti dan salah konsepnya karena terlalu besar untuk porsi orang Indonesia. Karena dia hmm, mengemasnya roti dalam bentuk dessert. Dessert hmm, ini kenyang apa menggantikan makan berat? Dessert ini kan hmm. harusnya ya untuk tambahan aja. Nanti Tambahan. bisa nanti di jam makan kita tetap makan gitu kan. Ini Iya, dessertnya iya, gede iya. banget loh, rotinya Gede besar, banget. isinya banyak, wah gila. Akhirnya dirubah belakangan model kecil-kecil rotinya. Nah udah Ya. bener. Tapi mengobati memang susah. Susah. Oh. Jadi seperti itu. Mending, Makanya mending dibikin brand baru. Atau gimana ini kalau kayak bikin gitu? brand baru, rebranding. Eh, Brand baru lebih baik sebenarnya karena brand yang sudah ada bukannya lagi normal atau bukan lagi nilainya nol tapi negatif. Oh. Kalau nilainya udah negatif itu kan jadi nol dulu baru Iya, naikin iya, iya, lagi. iya. Kalau kita riset ya Dalam nol. banget berarti ya. Iya, tergantung. Makanya belum tentu semua bisa diselamatin. Tetapi ya intinya pada saat dikerjakan ada take action, tahu apa yang salah dan dibenerin pasti bisa. Jadi Hmm. kalau saya lihat nomor dua ini penting banget karena branding itu penting sekali, branding dan marketing itu penting sekali. Jadi walaupun yang kesiapan bisnisnya udah oke, udah benar, nah brandingnya juga harus benar. Itu Hmm. makanya saya kalau di kuliner eh, A sampai Z-nya tuh lumayan paham. Jadi itulah yang Udah biasanya katam. orang bolong-bolong. Nggak ada bolong-bolong, jadinya ya juga jalannya bincang-bincang gitu. Oh, oke, 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 oke. Jadi alasan orang nge-rebrand kan banyak Pak, beberapa produk yang saya lihat kuliner kan juga ada yang nge-rebranding kan. Ya, Itu berarti memang udah terlalu dalam gitu kan, tapi tetap mau diberesin dengan brand baru gitu kan berarti ya. betul. Jadi brand itu kan nggak mesti dia ada masalah aja sih. Pada saat dia mau Oh, nggak selalu ada mengambil masalah ya. refreshment ya, refreshment juga bisa dia rebranding. Biasanya yang udah established dan kuat-kuat itu biasanya juga rebranding. Jadi dia Oh, rebranding lagi. Tapi yang untuk awal tiba-tiba udah rebrand itu kan berarti kan pasti dia ada masalah gagal. ya karena Kalau yang udah kuat nge-rebrand apa Pak biasanya ininya Pak? Motifnya. eh kalau yang brand internasional dia tujuannya untuk tetap strategi marketing juga supaya dia muncul kembali lagi, diingatkan orang, dia Oh, mengingatkan lagi pada orang-orang. Dan sebenarnya contoh penyebutan-penyebutan kata-kata itu juga penting ya kayak waktu Hoka-Hoka Bento ya. Kita sekarang udah nggak pernah oh, menyebut Hoka-Hoka Bento itu Hoka-Hoka Bento. band, rock Iya, band coba gitu ya. lihat di outletnya. Sekarang tulisannya Hokbed. Yes. Ya mungkin kalau anak sekarang udah nggak tahu tuh Hokbed singkatannya apa. Iya, 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 make sense. Benar, benar, Kan benar, benar, rebranding ya. benar. Kalau dulu Hoka Bento, terus habis itu bakmi GM. Sekarang kan dulu bakmi Gajah Mada panjang. Sekarang bakmi G. Iya, Nah itu GM. rebranding yang positif menurut saya karena Hmm. rebranding tujuannya supaya penyebutannya lebih enak
dan penyebutan itu mendengar suara masyarakat. Karena suara masyarakat selama ini ngomongnya GM, Bami GM yuk, Bami GM yuk. Ya. Dia mendengar. Jadi biar tetap update gitu ya berarti. Betul, dia berubah branding. Ya. Memang seperti itu harusnya penyebutan branding itu penyebutan namanya gampang, harus gampang, nempel. Ya, terus warnanya juga strong, kuat, nempel. Ditambah lagi branding itu tambahan-tambahan seperti suara-suara, jingle, lagu kalau ada. Kalau nggak ada lagu dan jingle, icon misalnya, gambarnya, iconnya yang nempel gitu. Kayak iconnya Starbucks sudah nempel gitu iconnya. Ya. Tapi ya nggak perlu ditulis Starbucks aja udah tahu. Gitu. Nah, itu adalah branding yang bagus. Branding itu seperti itu. Yes, siap. Lanjut Pak. Tadi sampai branding dan marketing tuh. Ya. Berikutnya apa? Nah, berikutnya adalah operasional yang kuat. Yang ketiga. Operasional. Karena di bisnis kuliner yang tadi banyak perintilannya. Jadi bisnis kuliner ini adalah sebenarnya bukan hanya menjual produk, tetapi juga menjual jasa. Jadi makanan itu sesuatu yang dibuat oleh orang lain, tapi mau kita ajak untuk masuk ke dalam mulut kita, gitu kan? Berarti kan makanan itu kan benar-benar sensitif banget dibuat supaya makanan itu kan benar-benar dari bahan mentah gitu kan, dari bahan mentah dibuat demikian rupa supaya dia masuk ke dalam mulut manusia. Itu kan benar-benar luar biasa ya. Nggak sembarangan dong kita masukkan sebuah barang ke dalam mulut kita gitu. Makanya itu penanganannya juga harus luar biasa. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Iya, karena kalau penanganannya sembarangan ya maka juga ya pasti akan banyak komplain dan berbahaya gitu kan. Nah, jadi makanya untuk yang operasinya juga harus kuat. Jadi operasi yang kuat itu dimulai dengan SOP yang benar. Jadi pembuatan dulu dari SOP-nya. Jadi pembuatan SOP itu berarti harus sampai benar-benar sedetail mungkin tuh. Bentar ya. SOP ya. Ya, sorry. Ya. Suaranya agak putus-putus, Pak. Ya. Halo. Oke. Nice, better. Ya, oke. Ya, jadi yang pertama SOP yang kuat dulu, Pak. Jadi SOP yang benar. Oke, SOP yang kuat. SOP yang benar. Oke. Ya. Nah, terus berikutnya adalah SDM-nya. Nah, SDM ini juga harus terlatih. Pada saat itu bisnis kita tidak jalankan sendiri, artinya kita sudah serahkan ke orang lain, maka harus banyak trainingnya. Nah, training ini SDM juga pemilihan orang yang tepat sangat penting ya. Jadi pemilihan orang yang tepat, yaitu orang yang bisa menjalankan SOP yang sudah kita create, SOP yang sudah dibuat. Itu juga penting. Pada saat kita orang yang nggak tepat, mau kita ajarkan seperti apapun, itu ya tetap aja mereka nggak akan bisa dan akhirnya tidak bisa deliver makanan yang sesuai yang kita inginkan. Sayang ya, misalnya SOP-nya udah baik, sebenarnya rasa makanan kita udah enak gitu kan, tetapi orangnya nggak bisa membuat. Nah, karena orang yang nggak bisa membuat inilah akhirnya kan jadinya ya orang customer melihatnya ini makanannya nggak enak ya, padahal salah buat. Misalnya harusnya digoreng 10 menit gitu. Tapi ternyata dia ya karena mungkin nggak mengikuti SOP atau mungkin malas gitu kan hanya 8 menit. Ya tentu misalnya ayamnya belum matang atau mungkin belum sesuai gitu kan, belum garing. Dan itu challenge-nya bisnis kemitraan dan franchise kan ya Pak ya? Betul, dan ini memang problem ya, SDM kita di Indonesia ini problem. Dan selama ini kita mencoba pada saat kita kemitraan, itu kita mencoba menduplikasi training dari pusat, dilakukan training berkala, ada SOP-nya juga, nah itu menduplikasinya luar biasa. Dan itu kadang-kadang ya sulit, karena memang keluar masuk orang gitu kan, mungkin juga dengan alasan lupa gitu kan, juga memang tidak niatan untuk kerjanya secara kurang sungguh-sungguh. Itu tuh mempengaruhi sekali karena ya human ini lebih susah memang diaturnya nih. Seperti itu. Terus satu lagi memang flow kerja yang baik. Jadi flow kerja itu didukung dengan adanya form-form ya, misalnya form harian, laporan harian, form stok. Nah, itu harus ada
supaya memastikan semua terkontrol. Jangan sampai ada menu-menu kita yang sebenarnya menu nomor satu yang paling disukai orang, malahan karena kita miss di stok, kirain masih banyak, Ternyata nggak ternyata ada. itu sudah habis. Nah, itu pengaruh banget itu. Pengaruh banget. Jadi, pasti menurunkan omset dan juga minat orang untuk datang lagi. Ya, menunya sering sold out. Iya, nggak ada terus ya. Betul, itu pengaruh banyak. Nah, makanya ya itu kurang lebih penguatan di SOP itu penting. Kalau kita tidak Iya. punya SOP yang kuat, maka itu mempengaruhi juga dari sisi bisnisnya. Banyak juga problem-problem yang saya temuin itu dari permasalahan di SOP. Permasalahan yang Hmm. ada justru di operationnya nggak kuat. Nah, ini biasanya terjadi juga di beberapa bisnis yang turunan dari keluarga. Mm-mm. Karena si owner Dikelola itu zaman mungkin dulu zaman gitu ya, dulu, ya, dengan cara yang mungkin sekarang udah nggak efektif cara misalnya, gitu lama. kan? Cara Iya, iya, lama, iya, atau iya. mungkin tidak diturunkan dengan baik ke generasi berikutnya. Karena dulu dihafal Yes. semua, kan dihafal semua. Nah, Yes. jadi By benar-benar lisan. Pokoknya oh, gini gitu. kayak gini, gini. Nah, misalnya simpel aja ya, misalnya orang bilang, oke nanti kalau udah mendidih ya dimasukin aja, gitu. Ntar dilihat-lihat, dicek kalau dia udah ini. Lah mendidihnya kan berapa menit, beda-beda. Panasnya Iya. pasti beda. Terus nanti dimasukin aja lah semuanya ini. Padahal harusnya masukin ini dulu, baru ini dulu. Itu udah beda hasilnya. Hmm. Gitu. Makanya Detail itulah banget yang, ya berarti ya, Pak, ya. iya, detail banget. Harus detail banget. Saya contohkan aja misalnya kita punya SOP sebelum membuka resto melap meja. Mm-mm. Ya. Nah, melap meja ini kan beda-beda. Bagi yang memberikan SOP jelas melap meja sampai bersih. Tapi kan melap Mm-mm. meja itu kan misalnya karyawannya males ya. Tentu Mm-mm. kita di karyawan nggak bener lah gitu kan. Ya, Ya ya, udah ya. mejanya luasnya segini misalnya besar, tapi lap mejanya ya udah kan dia cuma pakai lap kering atau bahkan cuma Mm-mm. anjuran dikasih sabun, udah lap gini, sut Mm-mm. sut, dah kan Hmm. SOP-nya udah benar, Pak. Sudah melap meja, Melap meja doang. tapi nggak bersih, gitu kan? Jadi Berarti itu harusnya sehingga SOP-nya dibikin lebih detail. dibikin lebih detail dengan training yang jelas. Tentu kan Oh, dengan susah training ya yang kalau jelas. detail, harus sampai detail-detail sampai berapa kali semprotan sabun apa kan susah, ya. Itu makanya. Nah, dari Berarti sini tidak sih perlu sampai lebih sedetail detail itu lebih juga ya. baik. Ya, tetapi diajarkan, ditrainingkan dengan benar. Inilah yang menurut Hmm. kita bersih itu seperti ini. Kita maunya bersih itu seperti Hmm. ini. Nah, itu belum tentu sama. Contoh, karena kebersihan itu, tadi kebersihan meja, misalnya. Kebersihan yang diinginkan oleh kita sebagai pemilik atau perusahaan, dengan yang mereka asumsikan tuh beda. Sedangkan customer Hmm. ini di level kita. Nah, contohnya seperti Hmm. Oke, itu. oke. Pak, saya cukup penasaran dengan gimana model trainingnya ya ketika punya resto yang sampai 107 gitu, Pak. Itu Ya. menyamakan prosedur, cara kerja SOP itu gimana? Ngurusin segitu Ya. banyak orang, Pak. Jadi kalau kita ke model kemitraan itu kan bukan autopilot ya. Jadi model Ya. kemitraan itu masing-masing owner tuh punya tugas dan kewajiban untuk mereka day to day memastikan di tempatnya mereka itu menjalankan SOP yang udah kita ajarkan. Jadi sebelum Oh, pembukaan dikirimkan orang ke outlet kita untuk mengikuti training. Trainingnya juga oke. macam-macam. Ada training secara teori, ada training secara praktek. Jadi trainingnya beda-beda. Nah, pada saat teori udah paham, lalu praktek. Kalau hanya praktek aja mungkin miss. Tapi kalau teori Hmm. aja, prakteknya salah ntar. Hmm. Nah, saat mendekati pembukaan di outletnya, itu kita kirimkan orang, trainer-trainer kita untuk sekaligus Dampingin menerapkan ya. yang tadi udah di training di sana, di tempatnya. Jadi otomatis mereka Hmm. tahu. Hmm. Nah, saat sudah berjalan, harus dikontrol. Dikontrol oleh si ownernya atau orang yang ditunjuk oleh ownernya untuk Hmm. mengawasi. Nah, seiring berjalan ada cross check dari pusat. Jadi pusat akan ada Audit gitu cleaning, ya modelnya. audit, inspeksi mendadak. Inspeksi itu ada. Nah, dari inspeksi itu akan ketahuan kira-kira sesuai atau tidak. Akan kelihatan langsung Hmm. kebersihan, pembuatan, grooming, itu akan langsung kelihatan Hmm. sekali. Pada saat kita meletakkan pun akan kelihatan. Nah, itu Hmm. akan
ajarkan kembali atau kita approach untuk supaya ayo diawasi lebih ketat lagi. Hmm. Ya intinya sih nggak mudah, tapi ya itu yang harus kita jalankan, pola-pola itu yang kita Ya. terus jalankan supaya mereka ya bisa semendekati mungkin lah dengan outlet yang kita harapkan, yang terbaik. Oke. Jadi harus diaudit ya. Ini ada pertanyaan masuk dari Yuniar Yasin. Ini ya. Gimana cara promosi yang efektif untuk bisnis makanan online dengan budget terbatas? Nah, tuh. Gimana kira-kira Pak Ivan? Jadi makanan online ini berarti tidak ada store-nya ya? Berarti tidak ada store-nya. Oke, jadi untuk bisnis yang menjual dengan online, itu berarti mau nggak mau, suka nggak suka, berarti promosi di online-nya harus lebih gencar. Ya, kalau dibilang budgetnya minim, terbatas, ya dengan segala cara ya, misalnya dengan postingannya itu ditingkatkan, dibuat supaya FYP, ya, dibuat supaya banyak orang yang lihat, gitu kan. Bekerja sama, kalau bisa bekerja sama dengan orang-orang yang followernya banyak, gitu kan, nanti dikirimkan, atau mungkin membuat supaya ada promo-promo yang bisa diliput, sehingga nanti waktu di media sosialnya dia booming. Pada saat di media sosial booming, enak tuh, nanti bisa disertakan dengan link. Nah, link ini kan boleh dijualnya di mana? Misalnya linknya langsung ke nomor WA, atau linknya nanti bisa mungkin jualnya di Tokopedia gitu kan, berarti nah pada saat mungkin ada Grab juga misalnya gitu. Jadi pada saat itu postingan itu banyak yang lihat, terus juga banyak yang menunggu gitu kan, maka ya penjualan juga akan pasti mengarah ke sana. Karena konsep dari funnel marketing mulai dulu dari awareness dulu, dari semua orang tahu dulu. Jadi di mana-mana semua orang tahu dulu. Pada saat orang tahu, boleh diarahkan untuk, yuk lihat-lihat katalog kita. Nah, dilihatlah link ini. Kalau udah lihat-lihat katalog, tadinya mau beli satu, bisa beli dua. Gitu. Tadinya belum mau beli, beli gitu kan. Nah, makanya harus dibuat dulu channelingnya yang bagus, mulai dari awal Instagramnya yang bagus, TikToknya yang bagus, gitu kan. Saat ini ya dua itulah efektif. Nah, supaya benar-benar gimana caranya saya budget terbatas, cuma nggak ini ya, tetap kalau memang bisa ada budget untuk bikin-bikin promo, budget untuk kerjasama dengan mungkin influencer lokal gitu kan, untuk bisa menaikkan. Oke, kalau nggak ada juga ya minta tolong teman-teman sama-sama gitu kan, teman-teman sama-sama bantu postingin dong, ayo dong gitu kan, teman-teman grup, satu grup rumah. Ya jualan apa dari kecil. Ya nanti boleh lah kirim ke saya, ada konsulting buat bantu untuk promotin, lumayan lah ya. Bisa bantu ini promotin. udah tak bantu ya tadi ya, siapa tadi ya? Yuniar Yasin. Oke, Pak, aku penasaran. Terakhir deh, ini udah hampir sejam ya. Terakhir, budget marketing, iya hampir sejam, nggak kerasa kan ya? Udah banyak nih ilmu yang didapat. Ini aku sambil catat-catat nih soalnya. Iya. Terakhir Pak, budget marketing untuk bisnis kuliner idealnya berapa persen, Pak Ivan? Ini sebenarnya agak susah menentukan budget marketing yang ideal karena gini, ada fase-fase untuk proses marketing itu, ada fase-fase. Jadi fase awal itu saya anggap fase kita lagi mau naikkan untuk awareness-nya. Jadi saya mau orang-orang itu supaya mereka tahu kalau kita punya brand ini loh. Ada loh brand yang namanya Burger Bangor gitu. Ada loh brand yang namanya Ayam Forever gitu. Gimana tuh supaya orang tahu? Berarti itu bisa besar sekali itu malah. Dan itu budgetnya bisa jadi kalau awal masuknya ke capital sebenarnya, ke modal, bukan masuk secara bulanan lagi. Karena awal kita ya sampai ada yang pakai brand ambassador, ada yang sampai manggil food blogger berapa? 5, 10, 20, 30 kan? Ada kan? Karena ini fase awal itu agak sulit untuk penentuan mau seberapa besar. Sebenarnya dimulai dari awal waktu kamu menentukan itu, kamu mau kapital untuk marketingnya berapa? Kadang-kadang kan budget di awal setting gitu kan, budget sewa ruko, budget renovasi, nggak marketingnya. Nah, marketingnya berapa? Nah, kalau marketing nggak ada itu salah. Dapat sisa-sisa Pak, biasanya Pak. Itu ya salah menurut saya. Marketing itu investasi ya, jadi harus ada. Ditentukan aja. Gak apa-apa.
Ya masih harus harus ini ya, harus ada kesesuaian angka nominalnya juga dengan apa yang biasanya ya seperti ya operation cost dalam mungkin 1 bulan lah kira-kira. Nah, tapi ada habis itu tentu nggak bisa fasenya buang bakar duit terus gitu kan bahasanya ya. Nah, nanti fasenya adalah berikutnya setelah orang banyak mengenal, mulai diarahkan, mulai diarahkan untuk fase selanjutnya, yaitu fase yang udah lagi normal. Nah, fase normal ini hati-hati dalam promo-promo, hati-hati. Kenapa? Nanti kamu akan dikenal kalau ternyata emang harganya segitu, promo terus. Pada saat kita Terlalu nggak murah. promo, pada saat kita nggak promo orang nggak beli. Orang nggak mau balik, yes. Iya. Jadi fase awal kategorinya sukses, harus sukses dulu. Kalau kategorinya nggak sukses, mengulangi fase awal, berarti gitu Oh, kan ya. Tapi kalau fase awal sukses, maka fase yang berikutnya itu udah tenang aja, orang udah cari, udah mau beli. Karena fase awalnya udah oh, sukses, namanya udah terkenal, udah ditahuin oke, orang, jangan oke, diperluin lagi. Karena orang udah mau oke, beli dengan senang hati. Ya, oke. nah ini budgetnya bisa kecil. Nah, budget untuk maintain mungkin sekitar 5%, 3%, ada juga yang 3% dari omset. Hmm, Ya, ini fase oke, 3 sampai 5 maintain. persen. Ya, ini fase maintain. Jadi pada saat nanti fasenya sudah tiba-tiba, waduh bulan-bulan lagi agak kurang nih. Lagi kehantem Hmm, nih kita sama saingan misalnya. Aduh, kita lagi kurang nih bulan ini. Nah, berarti harus ada namanya fase yang kenaikan lagi, fase naik lagi. Nah, fase kenaikan hmm. ini berarti dibutuhkan suntikan budget marketing tambahan. Jadi Kayak balik ke yang awal, cuman mungkin nggak segede cuma nggak awal kali ya. segede awal, betul. Kalau di awal besar sekali, mungkin kemungkinan besar. Ini Hmm. ada brother saya juga nih, Bro Yusuf nih. Waduh, ini dari Yusuf Fang's Kitchen. Ini Hanafi, enak banget nih. Thanks Ini jualan Kitchen. asinan, enak banget. Saya udah, waduh, ini bukan saya endorse, ini benar-benar emang enak. Bener-bener ya. Fang's Mantap. Kitchen. Thanks Kitchen, Ya, salam sukses Bro Pak Yusuf. Yusuf ya. Ya, oke. Oke, siap. Kita udah di penghujung acara ya teman-teman ya. Coba saya rangkum ya. Jadi 3 cara jitu mengelola bisnis kuliner ya. Jadi ada 3 fase teman-teman ya. Yang pertama kesiapan bisnis ya. Jadi kalian dalam fase kesiapan bisnis kalian tentukan ide ya. Cluenya adalah keunikan. Jadi produk harus unik teman-teman. Kemudian rasa produk ya itu harus enak tentunya ya karena produk kuliner. Yang kedua brand dan marketing ya. Kalian tentukan segmentasi marketnya ya. Jadi harus clear dulu segmentasinya ya. Kemudian pricing strategi kalian juga perlu tentukan di dalam situ ya. Terakhir operasional yang kuat ya. Jadi kalian perlu bikin SOP, kalian perlu bikin training ya untuk SDM, pelatihan Ya. SDM ya supaya terlatih dan flow kerja. Flow kerja ini kaitannya sama kayak form-form ya, formulir, kemudian Betul. report-report yang perlu dibuat ya untuk Ya. mendukung bisnis kalian ya. Jadi bisnis kuliner harus sudah modern ya. Kalau saya dengarkan 1 jam ini cluenya memang harus lebih modern, nggak bisa yang kita hanya berbekal bisa masak enak nggak cukup untuk bisa sustain di bisnis kuliner era Betul. sekarang. Ya, betul Thank sekali. you Jadi Pak bisnis Ivan. kuliner sudah banyak fasenya, sudah Yes, berubah, ya mungkin mengikuti keadaan sekarang. Saya thank you banget. yes, kita harus update. Thank you Pak Ivan, 1 jamnya luar biasa banget sudah nyiapin waktu ya. Sukses selalu, sehat selalu Pak Ivan dan Amin. bisnisnya makin jaya semuanya. Thank you Amin. Pak. Thank you. Bye semua. Bye.